Selamat siang Sisina dan teman-teman. Nah, sekarang kita akan menjelaskan proses kita design thinking melalui dengan secondary research ya. Dan materi yang kita cari adalah bagaimana AI membentuk proses pembelajaran. Oke, jadi sebelum itu saya sengaja masukkan data di sini dari Good Stats Data. Nah, di situ kita lihat bahwa Indonesia menjadi negara yang top 1 di tahun 2024, yaitu 95% mahasiswa di Indonesia menggunakan AI dalam pembelajaran. Jadi topik ini sangat related, makanya kita angkat topik ini. Nah, jadi ini ada beberapa pertanyaan inti yang akan kita tanyakan, yaitu ya bagaimana kecerdasan AI diintegrasikan ke perangkat pendidikan dan lain-lain untuk mempersonalisasi pengalaman belajar, bagaimana AI mentransformasi lingkungan kelas dan analitik pembelajaran waktu nyata, dan apa saja tantangannya, keterbatasannya, dan juga yang terakhir bagaimana AI ini memengaruhi peran pendidik, memengaruhi peran guru, dosen, atau pengajar dalam proses pembelajaran modern. Oke, kita ke pertanyaan pertama. Jadi bagaimana mengintegrasikan AI ke dalam alat pendidikan untuk mempersonalisasi pengalaman belajar? Nah, jadi setelah dicari, jadi ada beberapa data di sini yang kita dapat juga. Nah, ini sengaja saya kasih ikon-ikonnya dan mungkin familiar. Yang paling kiri, yang hijau guru ini adalah dari Duolingo. Baru habis itu ada Dreambox Learning dan ada Carnegie Learning, dan juga ada berbagai platform lain dan aplikasi-aplikasi yang ada bisa untuk membantu. Tapi yang saya cari di sini yang muncul paling banyak adalah ya 3 aplikasi ini. Jadi AI digunakan dalam aplikasi ini untuk membuat suatu course atau suatu pembelajaran itu bisa lebih cocok atau lebih personal kepada penggunanya. Jadi AI itu menganalisis kekuatan, kelemahan, dan perkembangan siswa secara real time. Nah, yang kedua itu ada sistem tutor cerdas juga. Jadi AI diintegrasikan dengan cara dia menjadi tutor. Nah, contohnya jadi AI ini sebagai tutor virtual, bukan sebagai guru secara langsungnya seperti biasa, tapi AI ini menjelaskan konsep, memberi petunjuk melalui virtual. Lanjut. Nah, di sini saya ada contoh. Nah, mungkin bisa dicepetin aja. Nah, ini saya coba minta AI, contohnya ChatGPT. Oke. Ya, sini. Oke, jadi saya minta prompt, tolong buatkan saya latihan soal aritmatika simple, dan ini dia langsung memberikan latihan soal dan tidak apa ditekan. Ya, oke. Nah, ini saya ada minta soalnya yang lebih susah, dan habis itu saya coba gitu loh. Kira-kira tolong bantu saya di soal nomor 9. Contohnya ketika seorang siswa tidak mengerti dan dia menjelaskan. Gitu. Dia menjelaskan dengan sangat detail. Dan pada saat kita belum paham, dia juga jelaskan cara kerjanya, dan juga pada saat saya minta rumus untuk kayak shortcutnya juga dia kasih gitu. Jadi AI ini sangat membantu sebagai tutor. Ya, ini dia punya ringkasan ya, singkatannya BODMAS, itulah untuk aritmatika. Oke, lanjut. Oke. Jadi yang kedua adalah AI itu mentransformasi lingkungan kelas dan analitik pembelajaran waktu nyata. Nah, jadi AI itu gimana sih dia mempengaruhi secara gimana? Jadi dari lingkungan belajar itu lebih kolaboratif dan imersif. Jadi AI contohnya kalau diintegrasikan ke platform-platform yang ada, bahkan kepada kalau misalnya kita pakai AR atau VR, itu bisa untuk sangat luar biasa, membuat murid-murid itu mungkin lebih imajinatif. Tapi nanti saya juga ada kasih contoh bagaimana dalam penggunaan AI bisa membuat contoh-contoh gambar yang bisa untuk merepresentasikan materi yang diajarkan. Kalau misal AR dan VR cukup mahal harganya, jadi bisa untuk simple saja. Nanti saya ada contohnya. Dan yang kedua ini di sini umpan balik dan penilaian cerdas. Jadi dalam pembelajaran dan analisis secara langsung. Jadi ketika AI ini digunakan, langsung bisa ada umpan balik ketika suatu masalah dipecahkan atau ada suatu masalah. AI itu bisa langsung memberikan pemecahan masalahnya maupun dia memberikan umpan balik atas jawaban siswa tersebut. Jadi dalam guru juga bisa untuk bebannya sedikit kurang karena bisa untuk dibantu dalam
memberikan koreksi bagi murid-murid. Jadi, nah ini contohnya penggunaan AI dalam pembuatan ilustrasi. Di sini saya coba AI yang lain, yaitu Gemini. Nah ini saya coba minta, contohnya ini kalau di pelajaran biologi mungkin. Nah saya minta buat suatu lautan dengan isinya hewan-hewan prehistoris. Nah, di sini dia langsung dengan cepat dia bikin suatu ilustrasi yang sebenarnya kalau kita minta misalnya untuk suatu ilustrator bikin itu akan memakan banyak biaya, tapi dengan AI hanya dengan dalam beberapa detik langsung muncul gitu. Dan gambarnya ini menurut saya sangat bagus dan bisa untuk merepresentasikan hal yang mau dibicarakan nanti. Jadi memang sangat membantu dalam lingkungan pembelajaran. Oke, lanjut. Jadi selanjutnya ini saya akan membahas mengenai masalah AI di dalam pendidikan, di mana pertanyaan ini apa saja tantangan dan keterbatasan saat ini dalam penerapan teknologi AI di lembaga pendidikan. Jadi tantangan utamanya itu adalah kesenjangan digital, rendahnya literasi digital di kalangan guru, sama infrastruktur yang belum rata. Jadi maksud ini kesenjangan digital itu di mana mahasiswa itu tidak semua mahasiswa itu bisa akses teknologi atau internet yang canggih gitu. Jadi mereka kurang mampu dengan menggunakan AI. Dan untuk rendahnya dengan di kalangan gurunya itu di mana kan guru itu banyak kan bukan Gen Z atau mereka itu kan milenial, dan mereka itu biasanya nggak terbiasa dengan teknologi apalagi AI, jadi mereka itu tidak terbiasa dan mereka itu bakal sulit untuk adaptasi AI itu. Dan untuk infrastrukturnya itu yang belum merata, di mana itu membatasi kemampuan penerapan AI, di mana daerah itu sangat terpencil. Dan selanjutnya itu adalah keterbatasan dan resiko, di mana AI ini masih kurang, di mana itu AI yang tidak punya dengan bangun manusia itu mereka itu tidak punya perasaan sama kurang manusiawi, dan juga AI di mana itu dibanding guru itu mereka itu kayak kurang manusiawi dan kurang perasaan. Mereka itu kan tidak tahu apa sifatnya orang-orang atau murid-murid yang di kelas, dan makanya mereka itu perlu tahu dulu apa sifatnya orang ini. Dari AI ini kan nggak punya ini aspek dari emosional, etika, sama nilai-nilai sosial. Jadi AI itu kurang perasaan sama kurang manusiawi dibanding dengan manusia, terutama sama guru yang mengajar di kelas. Dan keduanya itu kurangnya regulasi dan standar etika, di mana mereka itu siswa itu mereka itu kayak kalau misalnya mereka kecenderungan dengan AI itu bisa ada resikonya tingginya plagiarisme, sama ada pelanggaran akademik yang dalam penggunaan AI itu. Jadi kalau misalnya mereka membuat essay itu essaynya 100% AI, itu ada resikonya, misalnya itu ada resikonya, pas itu resikonya adalah plagiarismenya dari AI, bukan siswanya yang buat essay tersebut. Dan ketiganya, aspek pembelajaran bisa mengurangi kebutuhan tenaga pendidikan manusia, di mana itu kayak manusia itu tidak ada effort sama sekali untuk mempelajari sesuatu. Terus misalnya AI aja yang misalnya 90% yang AI yang membantu, itu 10% manusia yang mengeluarkan effortnya untuk kerjaan sesuatu. Dan keempat, berlebihan menggunakan AI, yaitu yang tadi berhubungan dengan poin kedua, di mana itu bisa melemahkan kemampuan kritis sama kemandirian belajar siswa, yang di mana AI itu bisa mengalami kesalahan dan bias. Itu maksud saya pernah melakukan misalnya multiple choice di Moodle, terus saya itu kayak males ini pakai ChatGPT aja, terus ChatGPT aja biar langsung ada jawaban. Itu tidak betul benar, karena AI itu nggak 100% AI itu benar dengan soal pembelajaran kuliah atau sekolah. Kadang-kadang mereka juga suka salah. Jadi tidak 100% AI itu selalu benar untuk mengenai pembelajaran ini. Dan pertanyaan terakhir adalah bagaimana teknologi AI itu dapat memengaruhi peran pendidikan dalam proses pembelajaran modern ini. Jadi AI pada peran guru, di mana AI ini dapat menghematkan waktu guru, di mana guru itu tidak dapat, ini maksud ini
agar gurunya tidak dapat banyak effort untuk melakukan seperti penilaian tugas, kuis, sama dokumentasi, di mana AI itu bisa otomatis untuk membantu tugas guru sebagian yang menghabiskan tenaga guru di situ, dan agar guru ini bisa lebih fokus pada mengajar murid-murid di kelas. Dan kedua, ya ini dapat mendukung guru di mana bisa merancang kurikulum yang lebih adaptif sama personalisasi dalam pembelajaran melalui analisis data. Dan ketiga, di mana AI itu masih belum mampu memiliki unsur kemanusiaan, yang tadi agak relate sama yang pertanyaan terakhir, di mana ini guru itu kan punya perasaan, kayak seperti mereka itu punya pendampingan pembelajaran moral serta emosional kepada maksud saya itu mereka itu punya kayak perasaan dan lebih interaktif sama murid-murid. Kalau AI itu, kalau AI sebagai guru, misalnya AI sebagai guru sih masih belum ideal kan, masih belum ideal karena mereka itu tidak semanusia atau sehati dengan guru-guru di kelas, dan makanya guru itu masih belum bisa di replace sama AI. Tantangan dan kebutuhan adaptasi, mana guru itu harus dapat keterampilan yang baru, maksudnya agar gurunya tidak di replace oleh AI. Mereka itu harus tahu untuk menggunakan AI, mereka itu harus tahu menggunakan AI secara tool, tidak untuk menggantikan posisi guru, di mana mereka itu bisa mampu menggunakan guru yang lebih efektif dalam sistem pembelajaran. Yang kedua, guru itu dibutuhkan untuk berperan sebagai fasilitator digital. Mereka itu tentunya harus mengerti lebih jauh tentang teknologi dan termasuk AI, apalagi pada zaman sekarang ini. Dan ketiga, biasanya ada kekhawatiran bahwa guru itu bisa kehilangan peran, di mana saja AI itu bisa benar-benar replace guru-guru secara otomatis, terus di mana nanti hasil interaksi sosial itu sangat kayak kurang, kayak tidak ada feeling gitu. Makanya ini saya bilang namun nanti aspek interaksi sosial itu karena ini interaksi sosial itu kan sangat penting. Makanya kalau AI yang jadi guru, nanti pengalaman pengajaran itu bakal boring dan tidak ada funnya dikit, karena guru kan mereka itu punya hati sama ada feelings. Makanya biasanya banyak guru itu bisa lebih fun gitu, tergantung guru juga sih. Kalau gurunya fun berarti dia punya perasaan yang paling tinggi, jadi makanya guru yang fun ini masih belum bisa di-replace dengan AI. Oke, demikian dari kita. Ya. Terima kasih. Dan untuk nanti referensinya kita cantumkan di dalam dokumen, dalam materi kita. Ya, terima kasih.